Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas hari baru, tahun yang baru di tahun 2025 yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh mengalami kasih dan cinta Tuhan di awal tahun ini. Kami hendak merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh diri kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bersama, bahwa sedari awal Allah menciptakan alam semesta dan manusia, semua itu sungguh baik adanya. Bahkan Allah memberikan kebebasan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia untuk memanfaatkan dan menggunakan segala sesuatu yang diadakan atau yang diciptakan oleh Allah. Pesan Allah adalah semua buah dari pohon di dalam taman itu boleh kamu makan, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk tidak boleh kamu makan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Karena ketidaksetiaan manusia, karena ketidaktaatan manusia, maka mereka melanggar perintah Tuhan dan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejak saat itulah manusia diusir dari Taman Firdaus, dari Taman Eden, oleh karena ketidaksetiaan mereka, oleh karena ketidaktaatan mereka. Dan sejak saat itu pula lah, setiap manusia yang dilahirkan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam yang namanya, yang disebut sebagai dosa warisan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, ketika manusia ada dalam kondisi berdosa, situasi berdosa, karena tidak setia dan tidak taat kepada Allah, bukan berarti Allah diam, bukan berarti Tuhan tidak bereaksi, melainkan jawaban Allah atas masalah yang dialami oleh manusia, oleh karena manusia jatuh dalam dosa dan kesalahan adalah dengan mengaruniakan putra tunggalnya bagi dunia dan manusia. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia dan manusia, maka Allah mengaruniakan putra tunggalnya bagi dunia dan bagi manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadirnya putra tunggal Allah itu melalui rahim seorang perempuan yang disebut Bunda Maria. Perempuan khusus, perempuan istimewa yang diberi tugas oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Immanuel, Sang Almasih yang kita rayakan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam Injil suci yang baru saja kita dengarkan tadi,
Ada perjumpaan yang dialami oleh para gembala bersama dengan sang bayi ilahi di kandang yang hina, di kandang Bethlehem. Dan perjumpaan itu justru mendatangkan sukacita. Perjumpaan itu justru mendatangkan kasih. Perjumpaan itu justru mendatangkan damai sejahtera bagi para gembala. Lalu kemudian kabar gembira, kabar sukacita itu tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara, melainkan mereka pergi untuk memberitakan, mewartakan kabar gembira, kabar sukacita itu juga kepada semua orang. Bapak dan Ibu Saudara, kita juga yang sudah merayakan hari raya kelahiran Yesus, hari raya kelahiran Sang Almasih, diajak juga untuk sungguh menghayati, tetapi juga mengamalkan pesan penting dari kandang Bethlehem dan bayi ilahi di palungan itu. Pesan pentingnya adalah berikanlah tempat bagi Yesus di hati kita. Bukan tempat sesaat atau sementara, tetapi tempat untuk selama-lamanya. Berikanlah tempat bagi Yesus di hati kita, agar kita dapat menjadi saudara bagi yang lain. Berikanlah tempat bagi Yesus di hati kita, agar Dia mampu untuk merobohkan, mampu untuk mendobrak tembok-tembok perselisihan, perseteruan antar kita, antar sesama, antar suku, antar bangsa maupun antar golongan. Berikanlah tempat juga bagi Yesus di hati kita, agar Dia dapat mengubah hidup kita dan memberikan bagi kita hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, itulah pesan penting yang bisa kita bawa pulang melalui bacaan yang kita renungkan pada hari ini. Semoga kehadiran kita, perhatian kita, dan pelayanan kita mendatangkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan memberkati dan menolong kita. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sebagian firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dan berani untuk mengamalkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, dalam sikap, dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.